the beginning, where I stood with you in the night. It begins, the light from the middle, where I first saw you with my eyes. The road ahead, it was my road back. I take it all the way, the way to you. When I return to send. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita minta waktu sebentar. Saya akan mensosialisasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Hari ini saya minta Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Saat ini yaitu tentang kita akan mensosialisasikan konsep budaya positif, terutama di kelas. Kita mulai bangun dulu dari hal yang kecil. Ketika itu sudah terbangun, maka perlahan akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah, bukan hanya di kelas. Nah, di dalam budaya positif ada beberapa konsep inti yang mungkin pada waktu Bapak Ibu mengajar dan sampai saat ini sering sekali terjadi perubahan. Nah, di sini budaya positif saat ini dari kementerian mengarahkan bahwasanya ada 8 item konsep inti yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit banyak ada beberapa melihat gelagat saya ke sana sini, itulah yang saya lakukan, tapi dengan bertahap-bertahap. Hari ini saya mau memberi sebuah pengimbasan atau penularan kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti akan ditularkan kepada yang lain. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, terkhusus wali kelas harus mumpuni 8 hal ini. Dan inilah yang akan menjadi sebuah pengatasan ketika nanti Bapak Ibu sekalian bertemu kasus-kasus atau terhadap anak-anak sekalian. Tapi kuncinya kita harus concern kepada kurikulum mereka, yaitu berpusat kepada murid. Jadi awal sekali berpusat pada murid, lalu nanti kita akan menciptakan sebuah anak itu mandiri, kreatif, inovatif. Dan jangan lupa harus reflektif. Anak itu reflektif bukan hanya kita yang mereflektif, tapi mereka bisa mereflektifkan keadaan itu juga, baik sama mereka maupun kepada kita menjadi seorang guru. Jadi untuk terciptanya sebuah pembelajaran di kelas itu biar menarik, tidak serta-merta kita menjadi guru concern dengan pembelajaran, tapi kita juga jangan lupa meminta ruang untuk anak untuk mereflektif. Baik, untuk pertama itu belajar dengan paradigma baru. Nah, di sini karena kurikulum merdeka, jadi ada kita concern kepada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 item profil pelajar Pancasila. Yang pertama iman bertakwa kepada Tuhan, terus mandiri, dan yang lain-lainnya. Dan itu nanti dipecah dengan nilai peran yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berpusat kepada anak, mandiri, kreatif, dan yang lainnya. Di sini konsepnya yaitu berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini yaitu kita harus melihat anak-anak itu menyesuaikan dengan keadaannya. Ini stuck dulu apa Pak? Nanti anak-anak itu memiliki nilai bukan nilai 9, bukan nilai 10, bukan nilai apa. Itu cuma sekedar formalitas. Tapi yang paling penting itu memiliki nilai, setiap anak itu tertanam karakter ini, terbentuk jiwa-jiwa yang seperti itu. Sudah? Ini Pak. Nah, dari persepsi di awal tadi kita itu terjebak dalam artian miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwasanya guru itu terlalu kadang ilusi dalam artian mengontrol murid.
Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, kita mau nggak mau kadang seperti itu. Tapi tidak masalah. Hal ini kan tidak semudah itu kita merubahnya. Saya juga masih berproses dalam artian. Dalam ini mengarahkan dulu tidak seperti ini loh seharusnya. Jadi kita dulu pemahaman akan berubah. Terus di sini mengubahnya. Cara mengubahnya ialah dengan konsep stimulus dan stimulus respon dalam artian ke pendekatan teori kontrol. Kontrolnya di sini ada misalnya contohnya di situ stimulusnya realitas kebutuhan kita sama. Nah seperti yang tadi Tato kan kata ini tadi di situ kita semua sama. Tapi untuk mengatasi itu kita menggunakan teori kontrol. Dalam artian sini sama itu tidak mesti rata sama itu. Dia menyesuaikan kebutuhan dan keadaan anak. Terus begitu juga ada semua orang melihat hanya hal sama. Nah, dalam artian anak inklusif tadi contohnya pasti dia melihat bahwa dia sama dan mungkin juga ada yang lebih punya diri bahwa dia berbeda. Di situ di teori kontrol kita setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Nah, sama seperti kita menggunakan teori orang melihat dari atas gunung melihat di bawah gunung itu kecil. Nah di situ jangan sampai kita terlena. Kita jangan serta-merta terjebak. Kita saja yang melihat di situ. Bahwasanya orang yang di bawah kaki gunung melihat juga kita kecil. Nah, jadi harus ada timbal balik di situ. Nah, lanjut di sini disiplin positif. Disiplin positif di sini tentang lebih kepada belajar. Di sini nanti ada beberapa bagian nanti akan kita arahkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di sini disiplin itu mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan sebuah imbalan, penghargaan ataupun ancaman dan hukuman. Jadi anak itu nanti diarahkan dari konsep disiplin positif ini memang dia muncul kesadaran ini pengen sekolah dan belajar itu. Nah untuk hal itu maka tadi kita harus jangan lupa mengacu kepada teori kontrol tadi dan jangan kita terlena dengan ilusi atau miskonsepsi tadi. Sehingga anak itu kita juga harus memulai bagaimana pembelajaran itu menyenangkan sehingga anak-anak itu nanti akan terpacu. Pastinya bahwasanya belajar dengan pembelajaran ibu ini dia tidak ada hal-hal yang lain. Aku pengen ngerjain tugasnya karena takut tadi ibu ini nyupir. Itu yang dimaksud dari disiplin positif. Aku mau ngerjain tugas ini biar aku nanti dapat ujian oleh kawan-kawan sekolah dan dipuji oleh guru dan dikasih penghargaan. Jangan sampai itu dibentuk. Upayakan makanya dengan budaya positif ini dengan konsep pendekatan mendalam. Ketika dua hal itu sudah dilakukan maka sebagai pendidik tujuannya itu yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dari dalam. Yang bukan dalam artian dari motivasi ekstrinsik itu yaitu dari imbalan, hukuman, ancaman. Jadi ketika itu nanti akan lambat laun dia akan mengalami perubahan yang akan lebih baik. Terus di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini akan disepakati secara bersama, terlepas dari itu melihat dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semuanya nanti akan memiliki kesempatan untuk melakukan nilai-nilai yang disepakati bersama. Contohnya kebajikannya yaitu di sini contohnya dari profil pelajar Pancasila ada 6 item tadi. Terus nilai selanjutnya itu Ego Familiars Program atau VIP di situ pecahan dari profil Pancasila juga. Terus nanti di keterampilan hidup atau life skill. Kalau bahasa lama itu soft skill. Jadi sesuatu yang akan kita inginkan, kita harapkan anak itu
yaitu nilai yang tidak terlihat, yang soft skill. Karena nilai soft skill itu tidak akan tergantikan oleh robot, tidak akan tergantikan oleh modernisasi. Karena itu mau tidak mau kita harus tanamkan nilai kebajikan di setiap anak. Kalau misalnya anak itu konsepnya tidak ada rasa, misalnya seperti ada sampah di depan, dia harus disuruh dulu. Nah, itu upayakan itu arahkan mereka termotivasi oleh diri sendiri. Oke, selanjutnya dari hal tersebut kita juga jangan melupakan untuk mengetahui bahwasannya anak itu manusia dan manusia itu memiliki kebutuhan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, terus pengen memiliki kasih sayang dan rasa diterima, dan ada penguasaan atau power. Dan yang selanjutnya yaitu setiap anak itu pengen bebas, sama seperti kita juga seperti itu. Dan yang terakhir ada yaitu kesenangan. Setiap kita masuk kelas jangan lupa kita dengan hal yang tadi sudah disampaikan. Begitu juga yang ini, anak-anak itu pasti ada 5 kebutuhan dasar yang di dalam dirinya, sehingga kita jangan sampai meninggalkan itu. Bertahan itu dalam artian anak ini sekolah ini gunanya untuk biar dia pintar dan ke depan bisa bekerja. Maka dari itu kita harus memberikan penuh agar dia memiliki kemampuan. Yang selanjutnya kasih sayang. Setiap anak-anak itu kita harus beri sentuhan dari kata-kata, baik itu bagaimana cara kita menganggap dia anak ataupun adik ataupun teman, sehingga dia merasa diakui dan diterima, dan penguasaan. Karena di dalam kelas itu ada anak-anak egonya yang muncul dengan terlihat sosoknya seperti itu. Nah, itu juga kita harus beri kesempatan atau beri ruang untuk pengakuan, tapi tanpa tahu jangan sampai dia mendistorsi kawan-kawan yang lain. Dan yang terakhir, selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Nah, kebebasan itu ya tadi kita mau terapkan dalam konsep diferensiasi. Jadi anak-anak mau menjawab dengan seperti apa, juga dengan konsep diferensiasi. Dan ada beberapa memang batasan jawaban itu yang tidak bisa disembarangkan. Maka itu kita ubah atau kita arahkan di bagian prosesnya dan kesenangan. Setiap belajar upayakan harus senang. Jangan dia pusing, jangan ke dia kita. Itu kalau pusing, dia ini ngebalaran. Nah, upayakan belajar itu menyenangkan, tidak perlu banyak-banyak materinya. Misalnya deskripsi. Jadi tidak usah terlalu panjang sampai selesai. Deskripsi itu menggambarkan dan bebas. Nah, dia tahu gambar, bikin kata-kata menggambarkan bendera. Boleh nanti dibuat sesuatu seperti ini kok. Ibu kasih contoh. Selembar kain berwarna merah disatukan dengan kain berwarna putih, dijahit dengan rapi menggunakan tangan. Itu seperti itu sebuah deskripsi, walaupun yang deskripsi yang diharapkan itu harus tatanan kata itu harus SPOK, bukan sebuah karya sastra. Tapi tidak masalah, perlahan minimal kita memacu dia untuk paham dulu. Oke, baru kita bertahap mengarahkan yang sebenarnya. Ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, setiap anak itu punya motivasi dan kita juga punya motivasi. Jadi ada 3 motivasi biasanya yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu kita maupun anak-anak. Jadi motivasi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 2 hal itu kategori motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan dari dalam, tapi dari luar. Nah, selanjutnya motivasi yang dari dalam yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maka dari itu kita tanamkan kenapa mereka bersemangat untuk belajar, kenapa mereka harus mumpuni materi yang akan kita berikan. Nah, itu harus kita kasih sebuah motivasi. Boleh dikasih pemantik kalau kita belajar di kemarin pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu bukan kita bertanya, tapi dalam artian boleh pemantik itu dalam bentuk sebuah tampilan video, kata-kata kita, atau dari anak-anak memberi sebuah motivasi, sehingga ketika persepsi dan materi yang akan disampaikan akan lebih bermakna dan mereka akan terbangun bahwasanya
atau saya harus belajar ini. Misalnya matematika, ada sebuah kisah membuat bisa disampaikan. Anak ini diberi tugas oleh orang tuanya membeli 2 ekor ayam. Satu ayamnya itu harganya sekian. Dan sekian juga seperti itu dan lain-lain. Sehingga mereka nanti akan perlahan dulu. Dan cerita itu bahwa akhir ceritanya anak itu karena tidak mampu memiliki kemampuan menghitung sehingga dia salah. Nah, jadi mereka nanti akan mendapat sebuah gambaran yang memacu motivasi di dalam diri. Untuk terciptanya sebuah motivasi dari dalam, hindari hukuman, terus pemberian penghargaan yang bernilai agar meminimalisir motivasi dari eksternal itu dalam diri siswa untuk berperilaku positif. Reward atau penghargaan yang kita berikan itu cukup beri tepuk tangan atau sebuah kita kan ganti apa misalnya untuk Pak Amar W Pak Amar wow itu boleh reward tidak mesti duit tidak mesti yang lain atau misalnya lebih bagus apa no kita beri apa ini luar biasa atau seperti apa itu akan membuat sebuah magis yang luar biasa akan masuk ke dalam dirinya sehingga motivasi di dalam dirinya nanti akan terbangun. Ini kenapa dari beberapa hal itu ada 3 opsi setiap guru itu melakukan. Pertama pasti ada bangunannya itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini 3 konsep ini terjadi di setiap sekolah. Penghukuman ini model zaman dulu. Konsekuensi mungkin di era kita, kalau ini mungkin di era mem, hukuman. Nah, kalau mungkin di era tahun 90-an, sekolah tahun 90-an 2000 konsekuen. Nah, di sekarang itu tidak dipakai 2 hal ini, dipakai yaitu restitusi. Nah, kalau hukuman konsepnya itu lebih ke improvisasi, langsung mendadak. Karena dia tidak rencana, anak itu lambat langsung diberi hukuman. Atau orang ke depan, makanya kita dari guru olahraga kan orang ke depan dari lantai 2 kan. Atau seperti apa? Karena dia tidak ada konsep, karena dia mendadak, murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, pokoknya apa pak, pokoknya seperti itu. Nah, sedangkan di konsekuensi ini terencana, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, karena ketakutan yang tertanam di dalam diri sebuah momok. Ayah waktu tidak masuk dendro. Konsekuensi itu kemarin dendro ini. Tidak kena marah aja. Karena konsekuensi itu dilakukan bersama-sama, sepakat. Tapi dalam bentuk sebuah ancaman. Terus guru itu membuat mata-mata monitor dulu dia hadir. Ini orang yang jadi dipercaya. Mana tadi? Siapa yang tidak masuk? Oke, menjadi sebuah ketakutan. Sedangkan di era sekarang digunakan restitusi. Nah, di restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Hari ini dia gagal, jangan langsung ditegas, terus dikasih support. Tapi bukan dibantu oleh kita menggunakan itu, tidak bukan, tapi dari dia perlahan. Terus dikasih bumbu-bumbu kata-katanya untuk dia melakukan perubahan dan dia mengetahui bahwa itu salah perlahan. Nah, di restitusi ini juga proses berkolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dia boleh nanti secara minta solusi sama guru untuk ke BK, dia konsul atau juga ngobrol sama kawannya dan dia menemukan sendiri bukan dari kita. Kita kasih gambaran deh. Namun kenapa? Kalau misalnya kita yang memberikan, ya sama seperti kita dulu terjebak dengan motivator. Nah, ketika motivator itu berkasus, sehingga dia akan berubah. Nah, yang pengen dibangun saat ini motivasi itu atau motivator itu memang dari dirinya dia sebagai motivator. Jadi kalau misalkan ini dia tetap mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, untuk hal itu tercipta, maka setiap guru itu harus tahu bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, hukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini ya yang seperti tadi, pasti dia akan memberikan sebuah hukuman. Nah, dulu saya itu penghukum.
Sama kenapa saya menghukum dan saya menjadikan itu, karena saya didukung dengan perform saya. Tapi lambat laun saya merasa itu salah. Sebelum ada terjadi kurikulum merdeka ini, saya merasa tuh sudah enak jadi penghukum terus. Ya saya ini walaupun tidak menghukum, dari tampilan sudah terlihat ini penghukum bapak. Nah ketika itu saya merubah menjadi konsepnya pembuat rasa bersalah sama menjadi teman. Nah, saya itu dengan konsep merasa bersalah terus buat anak itu. Jadi dia nanti akan berubah sendiri sama teman. Nah saya pikir dua ini sudah luar biasa. Namun memantau, ternyata keempat item itu akan dimiliki oleh kita semua. Tapi untuk mencapai itu akan melalui empat ini. Nah yang paling bagus itu ialah manajer. Nah pada waktu kurikulum merdeka pertama, manajer ini orang masih bingung kayak mana manajer ini. Mana gitu seperti apa? Ternyata manajer itu adalah kompleksitas dari empat item itu. Cuman saja kita memberikan anak itu sendiri. Jadi kita tuh hanya cuma mengarahkan, sama seperti kita membawa, kalau misalnya dianalogikan kita memasak, kita hanya membawa bahan mentah. Kalau pengen masak apa ubi ini, kalau pengen masak apa ubi ini, pengen masak apa ubi ini, silakan masak aja sendiri. Kita hanya memantau dan menjadi seorang manajer, mengarahkan dan memantau dan menjadi sebuah teman untuk konsum. Oh ini kayaknya kurang rasa garam. So kalau misalnya minyak yang tadi tidak dikit kalau masak. Kecuali kalau pengen memang masaknya ini tidak garing. Kalau pengen garing harus penuh. Nah seperti itu gambaran-gambaran yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian pasti akan berada di posisi ini. Nah Bu Lydia biasanya di posisi apa? Terima ini. Teman. Kalau itu Yus? Hah? Lebih banyak teman. Teman aku memantau. Oh, jangan kata salah. Bu Pika? Empat-empatnya. Nah, empat-empat ya. Yang paling terjebak mereka kesini Presiden. Pasti menghukum. Dan kedua pasti kita ini. Nah, upayakan Bapak Ibu sekalian menghindari yang di bagian atas untuk mencapai di bagian ini. Hindari dulu yang ini. Nah, di depan bagian ini saja. Upayakan seperti itu. Tapi kalau mampu dan lebih bagus di bagian manajer. Karena yang diupayakan itu di bagian manajer. Nah, di sini contoh penerapannya. Kalau penerapan 5 posisi kontrol itu untuk hukum contoh seperti ini juga tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya. Kalau membuat merasa bersalah boleh dikasih drama. Oh nah, gak kesian kalau sama bapak ibu kalau di rumah di tampang di makan ada duit sampai berkeringat baju perlu besar dan lain-lain. Cobalah berpikir begitu mungkin merasa bersalah. Nah, kalau teman tuh kita ngobrol sama teman, jadi kita tata bahasa itu dengan bahasa dia. Nah, untuk mencapai posisi itu makanya pedagogi kita harus mumpuni, kita tahu. Jadi ketika mendekat dengan ini, kita cara ngomong seperti ini. Nah itulah yang disebut sama tadi, disetarakan, tidak beda-beda. Ya dalam artian, ini gelasnya tinggi, ini gelasnya pendek. Nah kita mengisinya itu sesuai dengan ukuran. Nah ini kalau dipindah ke isi gelas panjang ini dipindah ke gelas pendek ini mengubah. Yang ini kita pindah ke sini pasti tidak penuh. Nah makanya adil itu dalam artian bukan seluruhnya rata, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Nah begitu juga yang di lain. Di contoh-contoh teman memantau dan terus ini kita latihan untuk mengetahui contoh kasus sederhana ini kira-kira posisi kontrol apa. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu posisi kontrol gurunya sebagai apa? Hukum, pemantau, manajer, membuat rasa bersalah atau teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Hah? Oh? Membuat rasa bersalah. Soalan selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, merasa bersalah, teman, atau manajer. Itu kalau itu penghukum. Ada kata kuncinya kan. Kalau saya kecewa sekali itu kan dia kecewa membuat rasa bersalah. Kalau ini dia tidak pikir-pikir lagi, langsung menjas. Kamu tidak benar-benar. Nah, ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Apa ini? Kamu yang jelas kalau manajer kamu memantau itu hampir sampai mirip. Memantau kayak mengendalikan situ. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Hah? Apa ini? Bisa jadi hukuman, bisa jadi memantau, bisa jadi apa namanya itu. Ini bisa lalu Pak. Ini lebih ke penghukum. Iya, hukuman bisa karena kalau mengerjakan tugas tidak dapat nilai. Ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk sudah berapa ayat tadi? Masuk di bagian terakhir, hampir bagian terakhir, ini di keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebelumnya namanya kesepakatan kelas. Sebelumnya lagi aturan, tata tertib. Kalau kita kuliah kontrak belajar. Nah, sekarang saat ini diubah menjadi sebuah namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan atau yang lainnya? Karena kalau di dunia keyakinan itu mereka sendiri yang membuat, bukan kita. Nanti anak-anak itu diarahkan oleh Bapak Ibu sekalian yang belum membuat keyakinan kelas atau aturan dalam kelas. Jadi dibuat di dunia keyakinan kelas. Setiap anak itu nanti diberi kesempatan untuk apa bagusnya aturan yang ada di dalam kelas itu. Tapi murni dari dia dan disepakati bersama-sama. Misalkan ketika ada guru memberikan salam, dan itu bukan hanya upayakan jangan hanya ngomong, jangan hanya nulis. Kalau kita langsung kita buat kayak dulu kan, guru langsung membuat sendiri. Nah, kalau saat ini keyakinan kelas harus anak yang dilibatkan membuat itu. Lalu setelah dikumpulkan seluruh anak mereka ini, mana yang bagian keyakinan kelas hampir sama itu dijadikan satu saja. Mana yang kalimatnya agak rancu itu diubah, diolah lagi biar enak. Sehingga anak itu hafal, jangan terlalu panjang. Ini bingung. Jadi yang sederhana saja. Misalnya boleh makan sambil makan di dalam kelas, tapi izin, tetap izin dengan guru. Keluar masuk jangan lupa memberi atau meminta izin. Ketika guru berbicara, yang lain tenang, dibuat seperti itu. Dan itu harus mereka hafal. Ketika nanti mereka membuat kesalahan, kita menerapkan posisi kontrol kita, seorang guru menjadi manajer, kita nanti akan lebih enak mengarahkan kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kenapa seperti itu? Jadi untuk menentukan keyakinan kelas ada beberapa item di sini. Sifatnya harus abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja katanya atau kalimatnya agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi setiap kelas itu tidak mesti sama keyakinan kelas dengan versi anak masing-masing. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini setelah ini diupayakan nanti Bapak Ibu sekalian membuat keyakinan kelas dan ditempel di depan pintu. Setiap masuk ketika memang ibu belajar wali kelas, ibu belajar pertama diupayakan ngakui dulu sebelum masuk kelas boleh. Kalau zaman kita dulu mungkin Pak Res sudah depan besok itu. Boleh seperti itu atau boleh juga kalau saya buat password. Hari ini belajar apa? Atau dibuat iya dulu sebelum masuk kelas, sudah bisa buat iya. Hari ini belajar apa kita? Ini. Sebelum masuk ada sebuah password yang harus kamu kerjakan. Dibuat seperti itu karena apa? Esensi anak itu bermain. Jangan ke anak-anak kita ini pasti kalau bermain. Benar? Kalau tidak main tidak sih. Ngaku dia harus main. Pokoknya harus main.
kamu tidak itu ngantuk terus dan yang lain-lain. Karena esensi manusia itu hobi bermain. Maka dibuat dulu. Apa misalnya dibuat poster, nah, kamu harus ini apa gerak. Memang anak ini mungkin di kelas itu anak itu memang ada satu kinestetik, jadi dibuat misalnya bikin apa, nah, jadi dibuat seperti ini, dibuat ini atau tidak mau, senang dia baru masuk. Nah, itu baru pembelajaran jangan lebih ke teori, jadi lebih ke langsung ke praktek, langsung memang relevan. Tapi kalau seandainya anak kebutuhan khusus buat paspor pilih dulu. Bisa tuh aja Pak. Kebutuhan khususnya yang mana? Apalagi habis kan mas Musafir. Nah itu taruh di terakhir dulu biar dia ninggal. Oh terakhir terakhir itu sekolah. Jadi biar dia ninggal kawan yang lain. Yang kedua, kalau dia ditaruh di belakang, nah kita pening kan. Ada yang lain yang salah. Tapi kami kata Pak, ini diskriminasi karena terakhir. Tidak apa. Oh, masa juga ada kemampuan. Yang jelas diskriminasi itu kan pembawaan kita itu lah. Kalau pembawaan kita menuju itu pasti dianggap. Tapi kalau kita pembawaan kita dengan berposisi kontrol yang seperti apa, terus mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi, itu yang lebih baik fine Dari masalah Jadi tadi makanya di poin ini tadi berkesinambungan 8 item atau konsep di budaya positif itu berkaitan. Jadi Bapak Ibu sekalian tak bisa lepas dari hal tersebut. Nah ini sudah budaya positif segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi itu yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak ada kasus atau bermasalah, itu harus ajak berdialog. Nah berdialog ini dalam artian untuk mengarahkan dia dan kita memposisikan diri kita sebagai manajer untuk mengetahui salah dia apa dan dia mampu membenahi masalahnya itu dan mencari solusinya. Jadi misalkan contoh kemarin saya di kelas grafika, ada anak itu saya buat restitusi, anak itu berkelahi, ketua kelas sama murid. Nah di situ saya ajak berdialog. Kenapa bermasalah dan yang lainnya. Di sini ada 3 item. Pertama kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Lalu kita menyadari memang benar apa yang dilakukan itu. Saya juga nanti akan melarang seperti itu juga. Setelah menstabilkan apa yang dilakukan itu kita iakan, terus kita mempalingkan benar tak kau melakukan kesalahan itu. Terus kita tanya, kenapa kau melakukan kesalahan itu? Pasti kan ada motivasi dan sebab. Setelah memvalidasikan, terus kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas tadi. Kira-kira keyakinan apa yang menunjukkan? Setelah menanyakan keyakinan dia sudah tahu keyakinan apa yang dilanggar, kira-kira apa yang akan dilakukan solusi ke depan? Solusinya apakah dia akan meminta maaf dengan kawannya, setelah meminta maaf dia akan tidak melakukan hal itu lagi. Ketika kawan berbicara saya tidak akan memotong, tidak akan ribut atau nah, di situ bukan kita yang mengarahkan apa yang harus dilakukan ke depan biar tidak terjadi, tapi dari dia sendiri. Nah, sehingga nanti akan terbentuk anak itu memiliki nilai dan tanggung jawab. Di sini contohnya ketika menstabilkan kita mengaminkan, wajar lah kalau kita berbuat salah, terus tidak ada manusia yang sempurna di bagian menstabilkan identitas. Bapak juga pernah melakukan itu, karena kita menganggap bapak dulu sekolah tidak pernah melakukan itu. Nah itu salah alasannya, sehingga ngapa polisi ini? Akhirnya ngomong ini Pak. Gimana kalau bapak itu, ya bapak itu mana salah? Itu bukan yang salah. Maaf karena saya memberikan contoh hal itu tidak tepat. Cuma dalam artian berarti terima kasih kalau sudah tegur. Nah dibuat seperti itu. Namanya itu ada menstabilkan identitas. Ya tapi kalau kita ngaku salah, ya, kalau baca itu Pak, akhirnya dia terniang-niang di otaknya bapak enak kalau itu sekolah dulu. Tidak apa. Memang diarahkan di kurikulum merdeka ini kita jangan sampai terjebak dari ilusi tadi, Pak. Ilusi bahwa orang dewasa itu memaksa dan menang dan tidak pernah salah. Nah kita di sini kita tuh jangan
banyak kan guru-guru itu terjebak dengan karakter itu. Mau mengajari anak tua bisa, mengajari anak dewe dan bisa. Nah, maka dari itulah kita di sini itu membuat kejujuran jiwa kita dalam artian apa yang memang dilakukan anak ini kita juga pernah dulu melakukan. Kalau kita paham dan ngomong akan lakukan itu, minta enak kalau misalnya ya apa? Karena anak-anak sekarang itu memang kita kritis kan dia. Tapi seandainya kita merasa salah dengan dia Pak seandainya, padahal kita tidak pernah melakukan itu. Nah, kan tidak di pikiran dia kan itu dulu salah dulu. Padahal itu kan sekedar motivasi dia ya. Biar langsung itu dia tuh tidak lagi salah ini. Padahal kita tadi kayak bohong lah. Padahal kita tidak pernah. Siapa loh itu? Yang lain Pak. Jangan bohong. Ya kan padahal kita tidak ngomong tidak pernah. Jangan banyak. Iya, intinya tidak boleh bohong. Yang saya contoh tadi kalau memang kita pernah lakukan, tidak apa-apa. Kalau kita tidak salah nih. Iya, tapi kita kayak Pak ngomong dari bagi bohong aja. Ya, akhirnya dia berpikiran. Nah, iya berpikir kayak guru. Iya. Ya, berarti guru salah kali. Ini kan contoh-contoh yang sederhana ya. Kita pernah juga melakukan. Melakukan itu dalam artian ya bisa lo galak ngomong, bisa lo galak ribut dalam kelas. Kan umum itu kan. Ya, kalau yang hal yang lebih menyimpang, ya kita tidak pernah lakukan. Kita jangan. Nah, iya Pak itu maksud kami Pak. Dia maling. Aku Pak juga pernah maling namanya. Yang jelas itu kan nanti sudah habis dari sini lagi ada di tahap selanjutnya kita menanyakan latar belakang dia itu kenapa. Misal contoh kasusnya kita Pak Ahmad dari maling. Kita dengar itu dalam artian ya wajar. Dan nanti ada alasannya dia kan, tapi jangan langsung kita jas. Makanya tadi dibangun keyakinan kelas tadi kalau memang untuk Pak Ahmad tadi ada mengatasi jangan sampai terjadi kemalingan. Di keyakinan kelas itu tidak perlu dibuat. Nah, nanti ketika habis dari menstabilkan, kita akan selanjutnya kita memvalidasi tindakan ini. Pasti punya alasan yang kemarin kalau boleh negatif, karena mungkin dia ayahku atau tidak senang dengan dia seperti aku dan yang lain. Nah, itu kita lakukan. Kenapa ini dilakukan juga kepada guru-guru? Jadi tidak mesti lagi imbasnya itu di guru BK. Jadi setiap guru itu juga bisa mengatasi. Karena struktural itu kan ketika ada bermasalah dihadapi oleh wali kelas dulu. Baru lagi konsep baru ke guru BK, baru ke wakil kelas sekolah dan yang lain. Jadi setiap guru harus memiliki pemahaman itu. Terus menanyakan keyakinan, kalau kita amal tadi biar itu tidak terjadi harus dibuat keyakinan. Nah, setelah dia menceritakan dulu di awal dan ada alasan yang lain, baru kita tanya, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Keyakinan itu tidak boleh lagi, karena itu sudah disepakati dan itu kira-kira apa yang jelas itu benar atau salah? Salah. Dan dia akan mengakui kesalahan sendiri. Setelah mengakui kesalahan sendiri, dia juga kita beri untuk memberikan solusinya apa dia mau ganti uang dan lebih maling dari apapun yang lain. Ya, begitu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya mohon bantuan kerjasamanya untuk menerapkan konsep inti budaya positif di dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Ada 8 dan itu saling keterkaitan berkesinambungan. Nanti filenya nanti akan saya kasih Bapak Ibu sekalian dan setelah ini tidak putus saya akan lakukan evaluasi bertahap untuk pemantauan setiap kelas. Begitu saja Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau tanyakan boleh. Kok ya atau Pak tadi masalah yang putih ya. Itu tadi salah satu kata Ibu Indri tadi itu ada salah satu sekolah SMP negeri yang aku dapat apa Siswanya banyak. itu awal mula sekolah negeri atau sekolah swasta bisa menerima siswa inklusif itu mana Pak? Masalah itu padahal itu kan sudah ada SLB DW jadi tidak ada fungsi di sekolah SLB kalau lain buat apa Bu Indri dari kosong sekolah SLB ya. Untuk kita ya, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ahmad. Nanti saya jawab di ruang ini, di ruang yang lain. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When you're by my side, I bled from the wound for at least a year. I couldn't clean myself up.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mana semangatnya? Ini dia. Sekali lagi, mana semangatnya? Nah, biar lebih bagus lagi, dua tangannya. Ini dia. Mana semangatnya? Oke. Baik anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah, silakan. Keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan atau sebuah tata tertib di sebuah kelas. Cuman yang membedakan dia keyakinan kelas dengan tata tertib atau aturan di dalam kelas, keyakinan kelas itu timbul dari diri kalian masing-masing. Jadi tidak dibuat oleh guru langsung tiba-tiba. Jadi anak-anak sekalian semuanya berkesempatan untuk membuat kira-kira keyakinan kelas apa yang tepat untuk diberikan atau dipajang di dalam kelas dan diketahui oleh kawan-kawan sekalian. Dan itu harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Mengerti kira-kira? Kira-kira kalau tidak ada yang mengerti boleh tanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita mulai pelaksanaannya membuat sebuah keyakinan kelas. Contohnya seperti apa keyakinan kelas itu, dan itu harus muncul dari diri kalian sendiri. Misalkan tidak boleh datang terlambat, dan kata-katanya tidak boleh panjang, simple saja, sedikit, sehingga biar bisa diingat oleh kawan-kawan. Ketika dia melanggar, dia tahu keyakinan kelas apa yang akan dilanggar. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Ini Bapak kasih kertasnya, jangan salah tulis di bagian yang lengket di bagian belakang ya. Silakan dibuat satu saja. Kalau mau lebih boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Siap-siap, selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan. Yang coba, silakan. Satu ya. Oke. Ini sudah kalian tempel keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian masing-masing. Di sini ada beberapa tulisan. Di sini Bapak bacakan. Pertama, berperilaku dengan sopan dan santun. Terus, no bolos kelas. Terus tidak boleh makan saat pelajaran sedang berlangsung. Boleh minum di saat jam pelajaran dimulai. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, nanti ada beberapa keyakinan kelas ini, ada yang mungkin sama ya, mungkin sama dan mungkin terlalu panjang. Nanti kita seleksi, oke? Kita seleksi, nanti akan menjadi beberapa keyakinan kelas. Di sini kita seleksi bersama-sama. Ini sudah kita dapatkan kesepakatan kelasnya. Ini sudah kita rembuk bersama-sama. Ada 7 sepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita tentukan. Di sini berperilaku dengan sopan dan santun, no bolos kelas, jangan merusak barang yang bukan milik orang lain, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, terus baju harus rapi, terus dilarang membuli siswa yang lain, dan tidak boleh datang terlambat. Semua setuju keyakinan kelas ini? Setuju. Oke. Abelia apa? Ya, silakan.
Selanjutnya Adelia Purnama Dewi. Kemudian bersiap-siap Almira. Lalu Asri. Faizi. Hafiza. Iya. Iya. Gimana? Kaisa. Terus M Bintang. when you're by my side. I bled from the wound for at least a year. I couldn't clean myself up. I reached out for the bottom rung. You hoisted me up. You were there. Halo, nama saya Almira Belki Saldara dari kelas 9 Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting agar membuat kelas tentram dan nyaman saat berlangsung. Halo, nama saya Muhammad Ihsan Raja Awan dari kelas 92. Membuat keyakinan kelas bersama Pak Endra, saya merasa sangat dilibatkan. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu berguna sekali untuk membuat kelas menjadi tertib. Dadah. Perkenalkan, nama saya Salsa Biar, saya dari kelas 92. Saya hari ini membuat keyakinan kelas bersama Pak Hendra. Saya sangat senang karena telah dilibatkan dalam keyakinan kelas. Terima kasih ya Pak Hendra. When you're by my side. I bled from the wound for at least a year. I couldn't clean myself up. I reached out for the bottom rung. You hoisted me up. You were there, holding my hand. You were there, holding my hand. Holding my hand. Holding my hand. I got nothing to worry about when you're by my side.